Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan meskipun hanya melalui video pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku kelas 1 yang Patris sayangi, kembali lagi Patris menjumpai kalian untuk menyampaikan materi lanjutan pada bab kedua ini. Ya, jadi bagi kalian yang sudah mempunyai buku, bukunya dibuka, terus sambil disimak, diperhatikan ya. Patris sedikit akan menambahkan materi pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu. Patris sudah sampai pada perangkat keras ya. Jadi sudah menyampaikan beberapa macam perangkat keras dari komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, Patris buka dulu programnya. Itu bagian-bagian dari komputer. Ya, diperhatikan lanjutan materi mengenal perangkat komputer ya. Jadi sedikit mengulang, untuk bagian-bagian komputer itu ada berapa? Kemarin kan sudah Patris jelaskan ya. Ada yang masih ingat? Ada 3, pintar, ada 3 ya. Jadi apa saja? 1, perangkat apa saja? Perangkat keras. 2, perangkat lunak. 3, perangkat pengguna atau user yang biasa disebut dengan istilah brainware. Nah, untuk yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Kalau yang pertama perangkat keras itu namanya bahasa Inggrisnya adalah hardware. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Tris melanjutkan untuk bagian yang kedua yaitu perangkat lunak atau software ya. Next. Perangkat lunak atau software. Apa itu software? Software adalah perangkat yang berisi perintah. Perangkat yang berisi perintah. Perintah apa? Ya, perintahnya dijalankan oleh kita sebagai brainware, sebagai user ya. Contohnya perintah menyimpan. Nah, untuk software di sini ataupun aplikasinya itu menerima perintah dari kita ya. Jadi contohnya menggambar dengan program Paint ya. Jadi kalian buka programnya, nah kalian bisa menjalankan program itu kemudian menggambar. Itu semuanya kan kita yang menjalankan ya. Ibaratnya adalah kita yang memerintah. Contohnya kita memerintah membuat lingkaran, terus kita memerintah menyimpan, kita memerintah mewarnai. Nah, kita semuanya yang memerintah, sedangkan software hanya menjalankan perintah saja. Jadi perangkat software ini perangkat yang berisi perintah. Itu ya. Kemudian software ditulis dalam bahasa komputer. Komputer, bukan komputer ya. Komputer, Pak, salah ketik, kebanyakan O-nya ini ya. Nah, itu jadi software ditulis dalam bahasa komputer ya. Kemudian orang yang membuat software disebut dengan programmer. Nah, ini. Orang yang buat software ini atau yang buat program ini disebut dengan istilah programmer ya. Programmer apa saja tergantung dari program yang dibuatnya ya. Yang jelas orang yang membuat software disebut dengan programmer. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang contoh software apa saja? Kalian perhatikan. Yang pertama contohnya adalah Microsoft Windows. Windows ini adalah salah satu produk yang merupakan operating system ya atau OS. Kalau Microsoft ini namanya perusahaan. Nama perusahaannya adalah Microsoft Windows Products-nya. Jadi Windows ini sebagai operating system. Ya, ini Windows. Nah, ini disebut dengan software karena ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan ya. Hanya bisa dilihat saja. Gitu ya. Itu adalah untuk contoh software yang pertama, Microsoft Windows. Yang kedua, Microsoft Windows ya. Yang kedua, nah gambarnya seperti ini.
Kalian mungkin belum pernah lihat ya, atau mungkin di TK sudah pernah diajari program seperti ini, pasti tahu ya. Nah, ya betul. Jadi yang menjawab ini adalah program Paint, sudah betul, Microsoft Paint. Nah, Microsoft Paint ini program yang digunakan atau software yang digunakan untuk menggambar dan mewarnai ya. Jadi nanti ketika kalian sudah mulai praktek atau menggunakan komputer, kalian di sana akan mulai menggambar dengan komputer ya. Bukan berarti menggunakan kuas seperti ini ya, tapi ada sebuah ikon yang bisa menggambarnya ya. Nah, selanjutnya setelah Microsoft Paint, ya ini ada Microsoft Office ya. Office ini perkantoran, jadi program ini atau software ini digunakan atau diciptakan untuk membantu operasi ataupun operasional dari perkantor ya. Perkantoran itu macam-macam, ada sekolah, ada bank, ada kantor pemerintah dan seterusnya ya. Itu adalah contoh dari office ataupun kantor. Nah, program ini diciptakan oleh Microsoft ya. Microsoft itu pabriknya, produknya Office ya, 2010. Ya, begitu ya. Nah, ini kan tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan ya, tapi ini sangat membantu kita dalam misalkan membuat laporan, membuat materi pelajaran dan lain ya. Jadi ini produk dari Microsoft, nama produknya Office ya. Nah, seperti itu penjelasan dari Pak Turis. Nah, kemudian yang lainnya mungkin ada yang paham, ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya, contoh dari software. Sebetulnya sering kalian jumpai ketika kalian di rumah mungkin sedang santai ya, kemudian buka HP-nya dipencet-pencet, maka muncullah misalkan apa? Misalkan game. Nah, game termasuk salah satu software ya. Jadi kalian tinggal pencet-pencet, klik-klik, nanti bisa jalan. Nah, itulah yang disebut dengan software. Ya, sekali lagi bahwa yang menjalankan itu semuanya adalah kita atau istilahnya user atau pengguna. Ya, jadi itu. Kemudian kita next. Nah, sekarang pengguna atau user. Tadi Pak itu sudah menyebutkan di awal. Jadi perangkat yang ketiga adalah pengguna atau user. Atau orang biasa, ada juga yang menyebutnya dengan istilah brainware. Kenapa disebut dengan brainware? Karena brain itu adalah otak, ware itu perangkat otak. Jadi yang memiliki otak yang sempurna ataupun yang bisa untuk berpikir dan bernalar adalah hanya manusia. Maka disebut dengan istilah pengguna atau user. Hewan apa mempunyai otak? Punya, tapi tidak disertai dengan akal atau naluri. Sehingga hewan tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang jelek. Begitu ya. Kalau hewan itu tentunya nurut kalau dicambuk atau dipecut gitu ya, baru bisa jalan begitu. Itu contoh pengguna. Apa untuk yang hewan? Nah, sekarang kita bahas adalah brainware, adalah manusia sebagai perangkat pengguna. Gitu ya. Nah, kita sebagai manusia disebut sebagai pengguna atau user atau brainware. Ya, seperti itu. Ya. Meskipun kalian juga disebut dengan istilah brainware. Meskipun kalian masih kecil, kalian juga mungkin ada yang sudah bisa menggunakan komputer. Semoga bisa semua ya. Sehingga ketika masuk kalian tidak usah bersusah payah mengenal ini apa, ini caranya bagaimana, itu ya. Tidak usah, cukup kalian ikuti langkah-langkahnya saja ya. Nah, seperti itu untuk pengguna atau user. Kita sebagai manusia disebut pengguna atau user ya, atau brainware. Nah, berikutnya. Nah, ini contohnya ada seorang anak ya. Ini yang disebut dengan istilah pengguna atau user. Mbak-mbak ini ya. Atau mungkin teman kalian itu ya.
Jadi itu adalah contoh dari brainware atau pengguna atau user. Next, berikutnya perangkat tambahan komputer. Nah, perangkat tambahan komputer ini adalah perangkat di luar komputer ya. Artinya tanpa adanya alat ini pun kita bisa bekerja ya. Jadi yang pertama apa? Contohnya adalah kamera video digital. Ini gambarnya, kamera video digital. Fungsinya ataupun gunanya adalah untuk merekam gambar ya. Untuk rekaman, merekam gambar itu pakai kamera video digital. Kemudian yang kedua adalah modem. Modem berguna untuk mengirim data melalui kabel. Ya, mengirim data melalui kabel. Nah, di sini kerja modem ini seperti kantor pos. Kenapa disebut seperti kantor pos? Karena apa? Jadi kantor pos itu kan hanya menerima surat. Ya, menerima surat dari pengirim. Misalkan kalian ngirim surat ke teman ataupun saudara yang ada di Jawa di sana, kalian kirimkan ke kantor pos. Nah, setelah dicatat, diregistrasi ya istilahnya, nah maka oleh kantor pos segera dikirim ke alamat yang kita tuju, ya. Contohnya ke Surabaya. Nah, paling tidak ke Surabaya Jember itu kan hanya sekitar paling tidak 1 hari nyampe, ya. Kalau ditempuh dengan perjalanan normal, ya. Nah, kemudian kalau melalui pos kan bisa memakan waktu sekitar ya paling lama 4 hari ya, karena ini dalam provinsi biasanya. Baik, bagaimana dengan modem ini? Modem ini sama ya, jadi menampung perintah-perintah yang kalian berikan kemudian dikirim ke alamat yang dituju. Nah, tentunya kalau modem ini kaitannya dengan internet ya. Jadi ketika kalian menggunakan internet, kalian butuh yang namanya modem ini. Karena kalau tidak punya modem maka tidak bisa akses ke internet, tidak bisa berhubungan dengan internet. Oleh karena itu siapkan modemnya dulu yang normal ya. Gitu. Baik, selanjutnya setelah modem ada ini adalah namanya webcam. Apa? Webcam atau kamera web ya. Jadi kamera web ini adalah kamera digital yang dihubungkan ke komputer ya. Jadi hampir sama juga dengan CCTV ya. Nah, kalau ini web. Jadi ini letaknya memang hanya di depan kalian ketika menghadapi komputer. Biasanya dicepitkan atau dilekatkan di atas monitor gitu ya. Karena untuk laptop itu kan sudah ada, tapi kalau yang PC atau personal komputer ya, yang ada di lab itu harus menggunakan alat bantu yaitu kamera web ini ya. Kalau tidak bisa ketika dipakai istilahnya online ya, tidak bisa kelihatan gambar ya. Nah sekarang kan zamannya online ya, jadi apa-apa harus di online kan. Sama seperti Pak Tris di sini. Pak Tris kan tidak ketemu kalian, maka Pak Tris menyampaikan materinya secara online melalui YouTube ya. Oleh karena itu ya kalian harus mengikutinya, harus menyimaknya gitu ya, agar nantinya kalian tidak tertinggal tentunya. Baik, kita lanjut. Nah, ternyata kita sudah selesai sampai pada akhir materi bab 2 tadi, yaitu perangkat tambahan komputer. Selesai. Dan tugasnya pelajari buku TIK bab 2. Jadi kalian cukup buka bukunya dibaca bab 2 ya. Jadi ini sekitar mengingatkan, insya Allah kalau tidak ada perubahan, mulai tanggal 22 kita akan ada istilahnya penilaian tengah semester atau PTS ya. Jadi oleh karena itu untuk materi TIK tolong dipersiapkan gitu ya. Jangan sampai keteteran, jangan sampai ketinggalan. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, kemudian di like and share. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.